Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, segenap pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram, wabil khusus Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang berkenan untuk bersamai kita pada subuh kali ini. Hadratul Mukarramin, segenap majelis guru besar, para pimpinan fakultas, para dosen, para pamong keluarga besar Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam waktunya. Sejak mungkin Bapak Ibu melangkahkan kaki ke masjid di akhir dari sepertiga malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mendengarkan doa-doa kita. Siapa yang memohon ampunan akan aku ampuni. Siapa yang meminta rahmat akan aku sayangi. Siapa yang meminta karunia akan aku anugerahi. Maka dengan itu kita melangkah ke rumah Allah dan mendapatkan kesempatan meraih sesuatu yang lebih mulia daripada dunia seisinya dengan sunnah fajar kita. Lalu berada di dalam saf-saf salat fardu subuh yang innal Qur'anal fajri kana mashhuda, dipersaksikan oleh para malaikat malam yang mengakhiri tugas maupun malaikat siang yang memulai tugas. Yang jamaah salat subuh itu senilai dengan qiyamul lail semalam penuh. Lalu kita berada di dalam masjid ini insyaallah nanti bahkan sampai syuruk, maka kita mendapatkan insyaallah pahala senilai haji dan umrah. Dan kita berada di dalam waktu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku pada waktu-waktu paginya mereka. Sehingga seorang sahabat Sakhr bin Wida'a al-Ghamidi ketika mendengar Rasulullah berdoa demikian, dia seorang yang berdagang, semula adalah salah satu pedagang yang paling miskin di kalangan para sahabat. Lalu dia berkomitmen karena yang didoakan berkah oleh Rasulullah adalah waktu pagi. Dia maunya bertransaksi hanya di waktu pagi, karena ini waktu berkahnya. Di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika dimulai pembangunan angkatan laut untuk berjihad fi sabilillah, Sakhr bin Wida'a al-Ghamidi menyumbang 100 kapal. Kalau menyumbang 100 kapal itu berarti bukan kaleng-kaleng lah. Ini tadi disampaikan Pak Rektor masjidnya pakai nama Syekh Khuri. Syekh Khuri itu dulu waktu di Jogja survei untuk mendirikan ma'had ali untuk para penghafal Al-Quran. Kami yang mendampingi survei waktu itu. Tabarakallah Rahman.
gaul. Kaget ketika kami perkenalkan beberapa pimpinan perguruan tinggi Islam di Jogja. Syekhnya mana itu? Itu yang pakai celana jeans. Tabarakar Rahman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan kita berada di sebaik-baik tempat di masjid Allah. Maka mudah-mudahan setiap langkah kita menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat, dan memudahkan jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyyathum rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ketentraman, disebut-sebut namanya dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa istilah dalam judul kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peradaban Islam. Yang kedua, Islamofobia. Tentu ketika kita merujuk kepada perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan dua perkara ini tergambar dengan sangat jelas. Islamofobia yang kita alami di hari-hari ini berupa salah persepsi tentang ajaran Islam dan ketakutan yang berlebihan terhadap ajaran maupun umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam. Itu yang terjadi di hari ini barangkali juga belum apa-apa dibanding apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa takutnya orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa risalah Islam. Betapa takutnya mereka bahwa Makkah sebagai pusat agama berhala di seluruh jazirah Arab, kalau mereka menerima Islam maka akan redup, maka akan runtuh, maka kota Makkah akan kehilangan fungsi pentingnya di tengah jazirah Arab. Betapa takutnya orang-orang yang memiliki berbagai macam bisnis dan usaha, seperti yang ada di Taif misalnya, ketika Rasulullah datang menawarkan Islam, maka mereka takut dengan menerima Islam, maka jalur-jalur bisnis mereka akan tertutup. Kota Taif yang menjadi penyangga Makkah akan menjadi sepi. Tidak ada transaksi-transaksi yang selama ini sangat menguntungkan bagi mereka. Betapa takutnya Heraklius, kaisar Romawi, ketika mendapatkan surat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menawarkan kepadanya Islam, dan Rasulullah SAW menyampaikan, jika Anda tidak mau maka Anda akan menanggung dosa atas kaum Arisiyin, yaitu kaum Nasrani Muwahhidin yang ditindas selama masa kekaisaran Romawi dari generasi ke generasi. Betapa takutnya dia kehilangan kekuasaan, meski pada awalnya dia mengetahui kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Abu Sufyan bin Harb, apakah yang mengaku nabi di tengah kalian itu berasal dari nasab yang mulia ataukah seorang yang tidak jelas asal usulnya?
Abu Sufyan dengan jujur menjawab, dia orang yang berasal dari nasab yang paling mulia di antara kami. Kemudian Heraklius bertanya, apakah pengikutnya terdiri dari orang-orang kaya dan berkuasa, ataukah dari orang-orang yang miskin dan hina? Kata Abu Sufyan bin Harb dengan jujur, mayoritas pengikutnya berasal dari orang-orang yang rendah dan hina di kalangan kami. Kemudian Heraklius bertanya, apakah dia berasal dari keturunan raja-raja? Maka Abu Sufyan mengatakan bukan, tetapi dari keturunan yang mulia, yang dikenal dengan budi pekerti yang agung, kejujuran dan kedermawanan. Lalu Heraklius bertanya lagi, bagaimana keadaan peperangan di antara kalian? Maka Abu Sufyan menjawab, ya dia kadang menang, kadang kami yang menang. Abu Sufyan menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan Heraklius. Maka Heraklius berkata, aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, karena memang semua nabi diutus pasti dari nasab yang mulia. Aku bertanya kepadamu tentang pengikutnya, karena pengikut para nabi memang biasanya terdiri dari orang-orang yang rendah dan hina terlebih dahulu. Baru nanti orang-orang yang kuat mengikutinya setelah dia menang. Aku bertanya kepadamu tentang apakah dia keturunan raja-raja, kau jawab tidak. Karena kalau dia keturunan raja-raja, pasti aku akan menuduhnya orang yang mengatasnamakan Allah hanya untuk mencari-cari kerajaan bapaknya. Dan aku bertanya kepadamu tentang bagaimana peperangan di antara kalian, karena memang para nabi itu diberi kemenangan untuk meneguhkan iman umatnya dan diberi kekalahan untuk menguji para pengikutnya. Ini kata Heraklius ketika itu. Maka Heraklius mengatakan, seandainya nabi itu hadir di sini, maka aku akan membasuh kakinya dengan tanganku. Geger ketika itu orang-orang yang hadir di majelisnya Heraklius, para uskup, para panglima, mereka sudah berkasak kusuk. Dan mereka kemudian menutup pintu-pintu mengeluarkan Abu Sufyan. Lalu menodongkan pedang kepada Heraklius, apakah maksud Anda hendak masuk Islam? Lalu Heraklius mengatakan, tentu aku hanya menguji iman kalian. Ternyata kalian masih sama-sama beriman sepertiku kepada Trinitas yang menjadi agama Kekaisaran Romawi. Jadi disitulah yang kata orang Jawa dia muntir gitu ya. Begitu melihat ternyata semua pengikutnya, panglimanya, uskup-uskupnya sangat tidak mau dia masuk Islam, dan bahkan pasti akan mendongkel dan membunuhnya kalau dia masuk Islam. Islamofobia ini bahkan juga dirasakan seorang yang akan menjadi tokoh besar di dalam Islam. Namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar nanti akan bercerita sesudah masuk Islam, aku tidak pernah membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pribadi. Karena aku tahu dia al-amin. Dia orang yang terpercaya, dia orang yang jujur, dia orang yang baik, dia dermawan, dia suka membebaskan budak, dia suka menyantuni anak yatim, dia suka menolong fakir miskin, dia menyambung silaturahmi. Tetapi kalau ajaran Muhammad itu aku perhatikan di Mekah ketika itu, kata Sayyidina Umar bin Khattab sesudah masuk Islam. Dulu kata Umar, aku melihat Mekah terbelah. Persatuannya tercabik-cabik. Suami tercerai dari istri, istri terpisah dari suami. Anak-anak berani kepada orang tuanya. Budak-budak melawan tuannya. Zaman kita sekarang, mungkin Umar bin Khattab itu mewakili suara, ini Muhammad penyebab disharmoni, penyebab perpecahan, penyebab terjadinya berbagai
pertentangan di tengah masyarakat. Itu yang membuat Umar tidak menerima Islam pada awalnya, karena dia melihatnya sebagai penyebab perpecahan, penyebab keterbelahan masyarakat di kota Mekah. Jadi fenomena Islamofobia, apalagi kemudian dikaitkan dengan berbagai isu yang kemudian terjadi, bukanlah hal baru. Dan itu terjadi sejak masa Rasulullah SAW, bagaimana orang-orang yang kemudian belum memahami ataupun anti kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan berbagai upaya untuk mereduksi atau menjadikan misleading berbagai ajaran Islam. Ada seorang tokoh Quraisy namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini bapaknya Amr bin Al-As yang nanti akan masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah dan menjadi salah satu pilar Islam karena kemampuan diplomasi dan kepemimpinannya yang hebat. Nah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini ketika turun ayat yang mengharamkan bangkai untuk dimakan oleh umat Islam, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Hai Muhammad, kalau ada binatang kau sembelih, siapa yang membunuh binatang itu?" Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Aku yang membunuhnya." Lalu kalau ada binatang mati alami, bukankah Allah yang membunuhnya? Kata Rasulullah SAW, "Tentu memang Allah yang membunuhnya." Lalu Al-As bin Wa'il As-Sahmi berkata, "Celaka engkau ini hai Muhammad, yang dibunuh Allah kau haramkan, yang kau bunuh sendiri kau halalkan. Memangnya kamu dengan Allah mulia siapa?" Coba Pak bayangkan kalau tokoh ini ada di zaman kita, luar biasa daya rusaknya orang ini. Jadi bagaimana dia membolak-balik perspektif atas aturan syariat. Ini tokoh-tokoh Islam liberal zaman sekarang nggak ada apa-apanya. Ini dahsyat sekali gitu. Ada lagi tokoh namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Bapaknya Walid bin Al-Mughirah, nama tokoh ini. Bapaknya Khalid bin Al-Walid, yang nanti juga masuk Islam bareng dengan Amr bin Al-As di tahun ke-7 Hijriah. Walid bin Mughirah mengumpulkan orang-orang, kemudian berkata, ini isu tentang Muhammad harus kita sikapi dengan hati-hati, bijaksana, dan kompak. Karena kalau kita satu sama lain saling berbantah tentang urusan Muhammad, maka orang akan kemudian percaya kepada Muhammad. Jadi jangan sampai satu mengatakan Muhammad itu A, satu mengatakan Muhammad itu B. Mari kita sepakati isu apa yang akan kita gunakan untuk melawan dan menjatuhkan Muhammad, kata Walid bin Mughirah. Maka dia menerima usulan, ayo usul. Ada orang yang mengusulkan, kita katakan saja Muhammad itu gila. Selesai urusan, orang gak akan percaya sama dia. Walid bin Mughirah berkata, bukankah kalian pernah melihat orang gila? Betul. Bukankah kalian tahu ciri-ciri orang gila? Betul. Apakah kalian mendapati ciri-ciri orang gila itu ada pada Muhammad SAW? Kata mereka, tidak. Maka celakalah kalian kalau kalian katakan Muhammad gila dan orang kemudian mengetahui seperti apa keadaan Muhammad, niscaya kalianlah yang dianggap gila. Lalu ada yang kemudian mengatakan, kalau begitu kita katakan bahwa Muhammad SAW itu dukun. Walid bin Mughirah berkata lagi, kalian pernah lihat dukun? Pernah. Kalian tahu seperti apa mantranya dukun? Tahu. Kalian tahu seperti apa alat-alatnya dukun? Iya. Kalian tahu seperti apa ritual-ritualnya dukun? Iya. Apakah itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata orang-orang, tidak. Maka celakalah kalian kalau kalian mengatakan dia dukun,
dengan mudah kalian akan dibantah oleh yang lain. Orang mengatakan, oh kalau begitu kita katakan dia itu penyair yang bingung, yang gak perlu diperhatikan. Kata Walid bin Mughirah, kita ini bukan orang yang buta sastra. Kita tahu syair, kita tahu rojasnya, hajasnya, majasnya, dan segala perangkat-perangkatnya. Apakah yang diucapkan Muhammad SAW itu mirip dengan syair-syair yang ada aturan-aturannya itu? Kata orang-orang, enggak. Nah, bagaimana kita akan katakan dia penyair? Gila bukan, dukun bukan, penyair bukan. Orang-orang kemudian komplain kepada Al-Walid bin Mughirah. Kalau begitu apa? Walid bin Mughirah kemudian mikir, simple. Kita sepakati, kita katakan yang diucapkan Muhammad itu sihir. Apa buktinya kalau itu sihir? Kata Walid bin Mughirah, bukti dari sihir adalah kata-kata Muhammad itu bisa membuat tercerai suami dari istrinya, anak-anak dari bapaknya, budak-budak dari tuannya, kerabat dari saudaranya. Mereka akan bertengkar, mereka akan berpisah, mereka akan terpecah kalau salah satu mendengarkan kata-kata Muhammad. Jadi mulai sekarang kita sepakati yang dikatakan Muhammad itu sihrun yu'thar, in huwa illa sihrun yu'thar, itu sihir yang bisa dipelajari. Sepakat. Ini lebih dahsyat dari orang-orang yang kemudian hari ini mengkampanyekan Quran tidak lagi relevan karena dia adalah intaj tsaqafi atau produk budaya. Ini lebih dahsyat isu yang dibawa oleh Al-Walid bin Mughirah ini tentang bagaimana Quran itu menyihir, daripada orang yang mengatakan sekarang Quran itu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya sebagai ayat-ayat yang turun di padang pasir. Jelas itu adalah kalaupun firman Tuhan telah mengalami Arabisasi karena disampaikan dalam bahasa Arab oleh seorang nabi yang berkebangsaan Arab. Maka kita harus mampu menangkap pesan Quran itu sebagai wahyu Tuhan, bukan dalam bahasa Arab, tetapi pesan-pesan universalnya dan lain-lain. Ini alhamdulillah Pak Rektornya semangat bahasa Arab. Tidak kemudian mengatakan bahasa Arab itu bukan bahasa Islam. Arab itu bukan Islam. Dan lain sebagainya. Wacana itu sangat-sangat backward kalau dibandingkan dengan cara Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-Mughirah bin Syu'bah dalam menyebarkan Islamofobia pada zamannya. Maka dari sinilah kita perlu fokus kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tentang membangun sebuah peradaban Islam dengan bimbingan wahyu yang seperti dikatakan Rustum, panglima Persia yang harus berhadapan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ajaran Muhammad ini dalam jangka waktu hanya 30 tahun telah mengubah bangsa Arab yang dulu kita anggap sebagai gembala-gembala kambing tak beralas kaki, yang memakan bangkai, yang meminum khamar, yang berzina dan melakukan berbagai kekejian, yang membunuh anak perempuan karena takut miskin, yang berpecah belah dan tidak pernah terkumpul pasukan di antara mereka lebih dari 3.000 orang, menjadi orang-orang yang hari ini mengajari dunia tentang apa itu kebersihan, apa itu kebaikan,
apa itu keadilan, apa itu kemakmuran, apa itu kebahagiaan. Hanya dalam 30 tahun. Menjadi bangsa yang begitu beradab, begitu indah, begitu agung, begitu tinggi standar kehidupannya. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Masya Allah. Huwallazi, dialah Allah zat yang ba'asa, telah membangkitkan, telah mengutus fil ummiyina, di dalam sebuah kaum yang ummiyin. Diterjemahkan bahasa Inggris menjadi unliterate, kaum yang memilih tidak membaca dan tidak menulis. Kenapa Pak mereka memilih tidak membaca dan tidak menulis? Karena pada waktu itu peradaban dikuasai para penyair, maka tidak membaca dan tidak menulis itu tanda kecerdasan. Orang kalau membaca dan menulis berarti kecerdasannya rendah. Paham Pak kenapa? Coba ini ada pemandangan indah, ada kejadian menarik, ada fenomena unik. Kalau ada penyair begitu lihat pemandangan indah atau fenomena menarik atau kejadian unik itu, langsung teruntai dari lisannya syair, berbait-bait sambung sinambung tanpa putus, tanpa bantuan pena dan kertas, maka itu penyair cerdas Pak. Tapi kalau ada pemandangan indah, ada kejadian menarik, ada fenomena unik, terus penyairnya bilang, coba-coba tolong ambilkan kertas dan pena, ini kok bagus, mau saya tulis dulu syairnya. Pakai nulis begini, ini penyair tidak cerdas Pak. Faham ya kenapa waktu itu tidak membaca dan tidak menulis itu dianggap lebih cerdas daripada yang membaca dan yang menulis. Kalau ada penyair sedang tampil menampilkan syairnya, lalu ada penyair lain di situ hadir, wah ini syairnya hebat, mau saya balas. Maka dia langsung menghafal syair tadi, dia ambil 2 baris dari syair yang disampaikan orang, langsung dia kutip, kemudian langsung dia timpali dengan 2 baris dari dirinya untuk menjatuhkannya. 2 baris diambil, dia tambahi 2 baris untuk menjatuhkan. Spontan terjadi seperti ini, penyair cerdas. Tapi kalau penyairnya, ini syairnya bagus, ini mau saya balas, tolong ambilin kertas sama pena, tak tulis dulu syairnya dia, di bawahnya tak tulisin balasanku, nanti tak bacakan. Nah, ini penyair kurang cerdas. Jadi kenapa waktu itu ummi itu menggejala di antara orang-orang Quraisy, mereka memilih tidak membaca dan tidak menulis, karena tidak membaca dan tidak menulis itu dianggap lebih cerdas daripada yang membaca dan yang menulis. Itulah ukuran dalam soal literasi saja berubah waktu itu seperti itu. Makanya dulu Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid ketemu dengan seorang badui sangat pandai tapi tidak bisa membaca dan tidak menulis. Dia bertanya, "Kenapa kamu tidak membaca dan tidak menulis?" "Bukankah Rasulullah tidak membaca dan tidak menulis?" Kata Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, untuk Rasulullah itu menjadi hujah kebenaran Quran. Untuk kita itu menjadi hujah ketidakmauan kita belajar. Jadi sudah berubah ukurannya gitu ya. Dulu Rasulullah tidak membaca dan tidak menulis, itu dijadikan Allah hujah dalam Quran bahwa Rasulullah membawa Al-Quran yang betul-betul wahyu. Karena kalau Rasulullah membaca dan menulis, orang gampang menuduh. Baca di mana kamu? Wah, pinter ya, ngutip-ngutip ya. Nyontek ini Muhammad ini gitu ya. Karena dia pintar baca dan tulis gitu kan. Tetapi Rasulullah tidak membaca dan tidak menulis menjadi hujahnya Allah. Maka tidak membaca dan tidak menulis itu disebut ummiyin. Artinya ibu. Jadi secara umum pada zaman itu literasi pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sehingga tidak membaca, tidak menulis itu dinisbatkan kepada ibu-ibu.
ummiyin, kaum yang kayak ibu-ibu. Dan inilah orang-orang Quraisy pada zaman itu. Rasulan, kata Allah, yang dibangkitkan, yang diutus, seorang utusan yang membawa risalah. Maka dalam bahasa Inggris disebut messenger. Karena dia membawa message, pesan yang harus dia sampaikan. Seorang rasul membawa sebuah risalah. Dalam definisi Ibnu Taimiyah, rasul itu membawa risalah untuk meluruskan yang bengkok, untuk membetulkan yang keliru, untuk membawa kembali manusia setelah mereka berada di dalam penyimpangan. Definisi ini yang membedakan seorang rasul dengan seorang nabi, karena seorang nabi pada umumnya mendapat wahyu untuk memberi kepada bimbingan kepada umat yang telah mengetahui jalan kebenaran. Maka kalau ikut definisi Ibnu Taimiyah, nabi pertama memang Adam alaihissalam, tapi rasul pertama itu Nuh alaihissalam. Karena dari Adam, Idris itu semua masih mengenal risalah kebenaran. Sementara pada kaum Nuh terjadi penyimpangan yang harus dia luruskan. Itu perbedaan nabi dan rasul. Dalam hadis di Musnad Ahmad disebutkan jumlah nabi keseluruhannya 124.000 orang. Jumlah rasul keseluruhannya 315 orang. Nama-nama yang disebut dalam Al-Quran 25, ada yang nabi, ada yang nabi sekaligus rasul. Ini yang disimpulkan dari sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Rasulam minhum. Nah, salah satu kunci keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun peradaban itu adalah minhum. Rasulullah berasal dari kalangan sesama manusia. Karena itulah beliau menjadi role model, uswatun hasanah untuk diikuti oleh semua orang yang beriman kepada risalahnya. Jadi letak kemuliaan dan keunggulan Islam itu salah satunya karena Islam ini terbukti bisa dijalankan oleh manusia secara paripurna dalam bentuk apa yang kita lihat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pendidikan pesantrennya di SMP, di SMA masuk SMA negeri, Pak. Di SMA negeri saya bertemu teman-teman yang berbeda keyakinan. Tapi saya beranikan untuk diskusi dengan mereka. Saya punya kawan SMA beragama Katolik bernama Mas Lukas Riz Indarto. Saya punya kawan beragama Hindu di SMA namanya Iputu Gema Bujangga Waisnawa. Nah, ketika kita berdiskusi, mereka mengatakan kalimat yang menarik menurut saya. Susah kalau jadi kayak Salim. Nah, kenapa? Karena nggak bisa excuse. Maksudnya, karena nabimu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia betul-betul, manusia 100%, dan dia berhasil melaksanakan ajaran wahyu yang turun kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kan kamu nggak ada alasan, Lim, kata dia, untuk menghindar. Beda sama saya. Mas Lukas bilang, kalau saya disuruh mencontoh Yesus, saya bisa bilang, Yesus kan anak Tuhan, saya kan bukan. Nggak bisa dong saya yang anak manusia mencontoh Yesus yang anak Tuhan. Nggak bisa. Demikian pula sahabat saya yang Hindu ini, Iputu Gema Bujangga Waisnawa mengatakan, ya enak, jadi saya dong, Lip. Kalau kamu nggak bisa menghindar dari mencontoh Nabi Muhammad. Kalau saya disuruh meladani Sri Krishna, nggak bisa. Sri Krishna kan titisan Wisnu. Saya kan bukan titisan Wisnu.
Jadi role modelnya tidak berasal dari frekuensi yang sama. Sehingga karena Muhammad SAW adalah tokoh yang real, yang fakta, yang nyata, kita kemudian di sini mendapati bagaimana dinul Islam itu wujud pada diri seorang manusia, terbukti dalam segala sisi kebaikannya. Rasulullah minhum. Selain bahwa Rasulullah sesama manusia, maka Rasulullah berasal dari kaum yang sama dengan yang didakwahinya. Mereka kaumnya mengenali Rasulullah SAW seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Mereka melihat bagaimana Muhammad SAW berkiprah bahkan sejak belum menjadi nabi dan rasul, dikenal dengan segala kebaikannya. Ya, ini bedanya kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu Al-Amin, dipercaya karena orang-orang sangat mengenal beliau sebagai orang terpercaya. Kita kadang-kadang baru dipercaya kalau orang belum kenal dengan kita. Kalau sudah kenal, kepercayaannya menurun gitu. Ini repot. Jadi Rasulullah SAW membawa risalahnya tidak pernah ditolak karena personal beliau, pribadi beliau. Tidak pernah ditolak karena akhlak beliau sama sekali. Makanya Abu Jahal dengan objektif mengatakan, "Hai Muhammad, kami bukan menolakmu, kami bukan menentangmu, tapi kami tidak percaya kepada apa yang engkau bawa itu. Karena itu mengancam semua kepentingan kami." Rasulullah SAW melihat memang Abu Jahal ini sosok pemimpin potensial. Makanya Rasulullah pernah menawarkan, "Ya Abul Hakam, kul kalimatan wahidatan tamlikul Arab wal Ajam." Wahai Abu Jahal, ucapkan satu kalimat, dengan itu engkau akan menjadi penguasa seluruh Arab dan Ajam. Kata Abu Jahal, "Walau 10 kalimat ya Muhammad." Meskipun 10 kalimat saya sanggup kalau untuk menjadi raja Arab dan Ajam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Katakan tidak ada sesembahan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kata Abu Jahal, "Tilkal kalimah yabghuduhal muluk." Kalau yang itu kalimat yang tidak pernah disukai para raja. Ibnu Khaldun dalam kitab beliau Al-Muqaddimah kemudian menukil kisah Abu Jahal ini untuk menunjukkan orang yang faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak akan bisa di dalam hatinya mencintai kekuasaan. Abu Jahal membayangkan ketika Rasulullah menawarkan padanya menjadi raja Arab dan Ajam adalah menjadi raja dengan kuasa absolut mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Tapi begitu disyarati bahwa ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, justru dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi seorang raja adalah menjadi manusia dengan kedudukan paling lemah. Dia bertanggung jawab kepada Allah, dia bertanggung jawab kepada Nabi, dia bertanggung jawab kepada rakyat yang dia pimpin. Betapa repotnya. Maka orang yang faham la ilaha illallah, kata Ibnu Khaldun, tidak mungkin bisa mencintai kekuasaan. Karena kekuasaan itu melemahkan dia ke titik yang paling lemah ketika dia harus taat kepada konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kata Abu Jahal, enggak, kalau itu saya enggak mau. Kalau berkuasa sebagai yang absolut, yang mutlak, pasti mau saya. Tapi kalau dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu justru membuat posisi seorang penguasa adalah yang paling lemah di antara semua manusia yang ada. Rasulullah minhum, inilah Rasulullah. Berasal dari kalangan mereka, mengenali mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita akan membangun sebuah peradaban dengan dakwah,
Seperti ayat yang digaungkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada mula-mulanya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menjadi sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Maka kita memang kemudian merujuk kepada suratul A'raf ayat ke-199. Selain suratul Nahl ayat 125 yang juga dinukil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahilah, serulah ke jalan Allah dengan hikmah, mau'izatil hasanah, dan kalau terpaksa berdebat, debatlah mereka dengan cara yang lebih baik, yang terbaik dibandingkan cara mereka. Dalam suratil A'raf ayat 199, Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kata khudil afwa itu ternyata terjemahnya bukan cuma maafkanlah. Menurut Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisirul Karir min Rahman Tafsiri Kalamil Mannan, khudil afwa itu maknanya terimalah kaummu apa adanya, maklumilah kekurangan mereka, maafkanlah kesalahannya, jangan bebani mereka dengan apa yang belum mereka sanggupi, jangan bicara kepada mereka dengan apa yang mereka belum mengerti. Itulah Rasulullah. Terimalah kaummu apa adanya. Jadi orang berdakwah itu pertama-tama memang harus menerima kaumnya apa adanya. Kalau datang-datang kita berdakwah tapi langsung banyak komplainnya, payah kaum saya ini, maka tentu akan tertolak gitu ya. Maka itulah dulu dakwah mengalami pentahapan yang luar biasa. Demikian baiknya pentahapan itu dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kerusakan bangsa Arab dalam sisi moral yang begitu parahnya itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pensyariatan dengan sangat hati-hati prioritasnya. Saking kecanduannya orang Arab zaman itu dengan zina dan khamr, ibunda kita Aisyah mengatakan seandainya ayat yang turun di awal-awal kenabian adalah jangan berzina, jangan minum khamr, kata Aisyah, niscaya orang Arab akan berkata kepada Rasulullah, kami tidak akan meninggalkan zina dan khamr selama-lamanya. Terimalah kaummu apa adanya. Yaitu Rasulullah menerima kaumnya ini, ya Rabbi. Ya memang begitu. Dalam sisi akidah, bayangkan betapa sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun berdakwah di Makkah, menyeru manusia kepada tauhid, membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan Ka'bah, mengajak manusia kepada menyembah Allah, meninggalkan berhala-berhala. Tapi 13 tahun beliau berdakwah di Mekah itu, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala, Pak. Dan tidak ada satupun berhala itu yang diusik Rasulullah secara fisik. Gak ada yang diusilin Rasulullah, diilangin hidungnya gitu, gak ada. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu 13 tahun beliau berdakwah tidak pernah beliau sentuh. Padahal tadi bayangkan gimana rasanya sholatnya Rasulullah di situ, di Rukun Yamani. Baca Qur'annya Rasulullah di situ, mengumpulkan orang untuk didakwahi di situ. Di dekat Ka'bah, tapi Ka'bahnya ada 360 berhala di sekelilingnya. Beliau terima itu apa adanya karena beliau tahu. Beliau sudah mendapatkan pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita menghancurkan berhala tanpa terlebih dahulu mengubah hati dan pikiran orang untuk terbuka menerima tauhid, maka hanya soal waktu berhalanya dihancurin,
yang nyembah bikin berhala yang lebih besar. Tempat maksiat dirusak, bulan berikutnya sudah datang investor baru, tempat maksiatnya dibikin besarnya 4 kali lipat. Karena apa? Karena belum berubah perspektif di pikiran dan hatinya tentang hakikat kerusakannya. Maka dia menerima kaumnya apa adanya. Ya begitu. Kalau kita sekarang ikutan Nabi Ibrahim, saya mau ikutan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu berdakwahnya menghancurkan berhala, saya mau menghancurkan juga berhala. Tahu kan akibatnya Nabi Ibrahim diapain sama kaumnya? Dibakar. Cuma urusannya Nabi Ibrahim ditolong Allah, kita belum tentu. Ini yang repot gitu. Itu persoalan gitu. Jadi kadang-kadang dakwah bukan cuma soal memenangkan argumentasi. Kalau soal menang argumentasi, Ibrahim menang telak. Iya kan? Kaumnya nggak bisa jawab itu. Lah, siapa yang melakukan ini ya Ibrahim? Loh, kenapa nggak tanya sama yang paling besar? Itu kapak masih di lehernya. Bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Kata Ibrahim, yang melakukannya yang ini, yang paling besar ini. Kata kaumnya, lo kan ini cuma batu, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa bertindak, nggak bisa melakukan apa-apa. Ibrahim mengatakan, nah itu kalian tahu, dia cuma batu, ngomong nggak bisa, bicara nggak bisa, membela diri nggak bisa. Kenapa kalian sembah? Kalau sedang hatinya jernih, Pak, kalah debat begitu ya terima. Cuman orang kalau sudah terlanjur tersinggung, meskipun dia tahu dia salah, gengsi dong, ngakuin salah gitu. Nggak bisa gitu Ibrahim, enak aja ngomong. Sama Namrud tuh kalah debat sama Ibrahim. Siapa Tuhanmu Ibrahim? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Ana uhyi wa umit. Kata Namrud, aku juga menghidupkan dan mematikan. Tawanan datang, penggal, itu kumatikan. Satu tawanan datang, dia bebaskan, itu kuhidupkan. Kalau debat sama orang begini, Pak, nggak boleh dikasih ruang argumentasi terbuka. Sempitkan dengan pertanyaan. Maka Ibrahim mengatakan, fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau Tuhanku, dia menerbitkan matahari dari timur. Coba kalau kau juga Tuhan, terbitkan dari barat. Jadi kalau debat sama orang begini, jangan dikasih ruang terbuka, gitu ya. Sempitkan pada satu pertanyaan agar dia membuktikan apa yang menjadi klaimnya. Menang debat apa kalah debat? Ibrahim menang. Pertanyaannya, Namrud yang kalah debat beriman apa enggak? Enggak, Pak. Ibrahimnya diusir dari negeri itu. Jadi itulah Rasulullah menerima kaumnya apa adanya. Memang masih tarafnya begitu. Ngajak bicaranya pada hal-hal yang pokok yang bisa mengubah seluruh paradigma mereka tentang kehidupan dan kebenaran. Maka seruan awal di Mekah itu beriman kepada Allah karena Allah yang menciptakan, memberi rizki, mengatur segala urusan. Maka kita harus sembah siapa kalau bukan yang menciptakan, memberi rizki dan mengatur segala urusan. Yang kedua, seruan di Mekah dimulai dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu berarti iman kepada pembalasan atas amal. Dua itu untuk memperbaiki ternyata. Satu, iman kepada Allah karena Allah yang menciptakan, memelihara, memberi rizki, mengatur segala urusan. Ya harusnya dia yang paling layak disembah. Logis ya. Yang kedua, iman kepada hari akhir. Bahwa ada hari pembalasan. Supaya apa? Orang berpikir ketika melakukan keburukan akan ada balasan. Clear. Rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi. Inilah Rasulullah SAW yang beliau lakukan adalah membacakan ayat-ayat Allah. Maka saya berbahagia berada di Lombok. Imam-imamnya bacaannya bagus dan indah. Korek-koreknya juara dunia.
Al-Quran menjadi indah di tempat ini. Ini penting, karena membacakan Al-Quran itu dengan hati akan sampai ke hati. Dan Quran itu daya ubahnya luar biasa. Siapa yang membelokkan hidup seorang yang berniat membunuh Muhammad SAW menjadi sahabat yang sangat dekat sampai wafat pun dikubur di ruang yang sama dengan beliau? Seorang adik perempuan yang membaca Al-Quran. Itulah Umar yang berniat membunuh Rasulullah. Sudah berangkat, sudah menghunus pedang. Di tengah jalan ada sahabat yang menyembunyikan Islamnya, mau melindungi Rasulullah, maka dia belokkan Umar. Umar mau kemana? Membunuh Muhammad. Semua perkara ini bermula dari Muhammad. Kalau Muhammad mati, selesai semua urusan. Kata sahabat itu, apa engkau tidak ingin jadi bahan cemoohan? Apa engkau tidak malu jadi bahan olok-olokan? Kenapa? Karena kamu jauh-jauh membunuh Muhammad, padahal adikmu sendiri dan adik iparmu yang sekaligus sepupunya juga pengikut Muhammad. Apa kata orang nanti? Balik Umar. Karena dia tidak tahu bahwa adiknya dan adik iparnya yang juga sepupunya ternyata sudah masuk Islam. Sampailah di rumah Fatimah binti Al-Khattab, adiknya. Sampai di pintu, Umar yang mau mendobrak pintu tertegun dulu karena mendengar surah Thaha. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Insyaallah. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu supaya kamu menjadi susah. Kena di hatinya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tanzilun mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Diturunkan dari zat yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaitu zat yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy-Nya. Dan seterusnya, gemetar, Pak. Tapi yang di dalam menyadari ada orang di luar. Maka yang di dalam menghentikan bacaan. Karena yang di dalam menghentikan bacaan, Umar tersadar lagi. Buka Fatimah. Di dalam ada ustadz, Pak, baru ngajar. Nama ustadznya Khabbab bin Al-Arat. Ini murabbi, guru di rumah itu. Dengar suara Umar langsung, saya izin ya gitu. Memang mengerikan gitu. Maka kemudian Khabbab ini bersembunyi di kolong meja. Umar masuk, dibukakan pintu sama Fatimah. Apa yang kau baca tadi, Fatimah? Tunjukkan padaku. Fatimah menutupinya. Kalian sudah masuk Islam, jadi pengikutnya Muhammad. Ditampar Fatimah oleh Umar. Pecah pipinya, berdarah. Suaminya, Sa'id bin Zaid, mau membela istrinya, ditonjok, Pak. Bahasa Jawanya itu gelangsar, terkapar tak berdaya. Sekali tonjok, Pak. Anda bisa kebayang Umar itu kayak apa kalau nonjok. Karena Umar itu salah satu pedangnya itu beratnya hampir 30 kilo, Pak. Dan itu dipegang Umar satu tangan. Umar itu kalau naik kuda, Pak, kakinya nyaris menyentuh tanah, Pak. Saking besarnya beliau. Umar itu pernah mengimami salat ketika menghadap kepada hadirin bilang sawu sufufakum, beliau bersin. Yang terjengkang 4 orang, Pak. Jadi bisa kebayang ditonjok Umar kayak apa rasanya gitu. Luar biasa. Ngeri betul itu Umar. Tapi itulah yang kemudian Masya Allah membuka pintu hidayah. Adiknya yang terkapar berdarah-darah dilihat oleh Umar. Hati Umar menjadi menyesal sekali. Ini adik yang sangat disayang. Orang kalau habis melakukan hal yang kasar pada orang yang disayang, pasti nyesel. Cuman ada 2 jenis orang nyesel. Ada yang minta maaf, ada yang gengsi, Pak. Umar, karena dia orang jujur, dia minta maaf. Maafkan aku, Fatimah. Apakah kamu tidak apa-apa? Fatimah menyingkirkan tangan kakak. Singkirkan tanganmu yang najis itu, wahai musyrik.
Benar, kami sudah menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunuh saja kami kalau kamu mau. Enggak Fatimah, aku ingin dengar apa yang tadi kamu baca. Kaget Fatimah binti Khattab dan suaminya. Ini berubah. Benar, kemudian Umar disuruh mandi, membersihkan diri, dibacakan kembali ayat itu, berubah hari itu. Yatlu alaihim ayati, karena ayat yang dibacakan. Ada lucu lagi Tufail bin Amru ad-Dausi, pemimpin suku Daus dari Yaman datang ke Mekah sama orang-orang Quraisy, dibilang, awas-awas di sini ada tukang sihir baru. Siapa tukang sihir baru? Namanya Muhammad. Hati-hati, ucapannya mengandung sihir. Jangan sampai kamu dengar. Memang di mana dia? Itu lagi di dekat Ka'bah, di dekat Rukun Yamani. Dia lagi baca mantra-mantra sihirnya. Jangan sampai kamu dengar. Wah, saya mau tawaf sekarang, kata dia. Kalau begitu tutupi telingamu dengan kapas supaya kamu tidak perlu mendengar suaranya. Tufail bin Amru ad-Dausi ini orangnya jujur, amanah, baik hati, dermawan. Allah kalau sudah mau ngasih hidayah, nggak ada yang bisa nolak, Pak. Tufail bin Amru ad-Dausi ini tawaf, sudah dia tutup telinganya pakai kapas. Tapi kalau Allah mau ngasih hidayah, ketika dia sedang melintas dekat Rasulullah, kapasnya jatuh, Pak. Kapasnya jatuh. Ketika kapasnya jatuh, dia dengar suara Rasulullah. Dari semula dia tawaf berlari kecil jadi berjalan, dari berjalan jadi melambat, berhenti, lalu dia nengok. Ketika dia nengok, dia lepas kapas satunya lagi. Lalu dia mendekat, duduk di dekat Rasulullah, dengerin ayat-ayat yang dibaca Rasulullah. Zid alayya, tambahkan untukku apa yang kau baca, tambahkan untukku. Akhirnya dia duduk di dekat Rasulullah, mengikuti semua yang dilakukan Rasulullah 3 hari 3 malam. Pulang ke kampungnya, 800 kepala keluarga masuk Islam dengan tangannya. Tufail bin Amru ad-Dausi itu. Gara-gara apa, Pak? Kapas jatuh lalu dengar Quran, Pak. Nanti di tahun ke-7 Hijriah dia menitipkan seorang anak yatim yang sebatang kara di kampungnya, namanya Abu Hurairah, kepada Rasulullah SAW. Titip ya Rasulullah, jadikan pelayanmu. Di kampung kami nggak punya siapa-siapa lagi, dia ini. Coba bayangkan, Abu Hurairah meriwayatkan untuk umat Islam 5.000 hadis. Yang semuanya diamalkan oleh umat dari zaman ke zaman. Maka kayak apa pahalanya Abu Hurairah? Tapi kayak apa pula pahalanya Tufail bin Amru ad-Dausi yang nitipin Abu Hurairah? Masya Allah, tabarakallah. Jadi yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan melakukan tazkiyah. Membangun peradaban itu kita perlu mengembalikan manusia kepada kesucian diri mereka. Maka sebelum diajari tentang Alkitab dan As-Sunnah, Alkitab dan Al-Hikmah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, itu memang harus dimulai dari kesucian hati. Maka proses setelah menghidupkan Quran di tengah umat, kita perlu menghidupkan tazkiyatun nafs. Karena bermulanya berbagai macam fitnah syahwat dan syubhat-syubhat yang terkait dengan aturan-aturan syariat, itu karena jiwa yang kotor. Sekarang ada rame-rame tentang seks itu yang penting konsen, yang penting saling setuju. Islam padahal bicara bukan cuma tentang konsen, tetapi tentang legal or not legal, halal atau haram. Halal atau haram itu di atas setuju atau tidak setuju. Karena bersetuju dalam hal yang haram itu kejahatan. Tapi sekarang seakan-akan, ya, kalaupun halal tapi tidak konsen, kejahatan. Konsen ketemu konsen, kebajikan. Meskipun yang dilakukan menimbulkan dampak-dampak kerusakan yang nyata. Jadi proses tazkiyah itu penting. Membawa manusia kembali
kepada kesucian yang ada di hatinya. Kemudian baru pengajaran Alkitab dan Al-Hikmah. Bagaimana pengajaran Alkitab dan Al-Hikmah itu? Satu, kembali kepada maqasidus syariah. Kalau kita mau membangun peradaban, kembali kepada maqasidus syariah ad-daruriyah, terutama yang pokok, yang kemudian dicetuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali lalu dirumuskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Dan menurut Dr. Adi Warman Karim, Indonesia itu luar biasa. Karena merumuskan dasar negaranya saja itu bersesuaian dengan maqasidus syariah. Hifdzuddin menjaga agama, hifdzun nafas menjaga jiwa, hifdzun nasl menjaga kelangsungan dan keturunan, hifdzul akal menjaga akal pikiran, hifdzul mal menjaga harta dan hak milik. Pancasilanya Bung Karno, pidato 1 Juni, itu semuanya satu kata dan bahasa asing. Nasionalisme, internasionalisme, sosialisme, terakhir ketuhanan. Pancasilanya Pak Yamin, pidato tanggal 29 Mei, itu juga satu kata. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keadilan. Maka Pancasila yang kita jadikan dasar negara ini, rumusan siapa? Bukan Pak Yamin, bukan Bung Karno, ini rumusan para ulama. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, dan banyak anggota lain, ya, dari kalangan para ulama umat Islam, maka menjadikan hifdzuddin, menjaga agama, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hifdzun nasl, menjaga kelangsungan, menjadi persatuan Indonesia. Hifdzul akal, menjadi hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan hifdzul mal menjadi keadilan sosial. Tabarakallah. Ini peradaban yang disiapkan ulama-ulama kita untuk Indonesia tercipta. Maka seperti dikatakan Ketua Dewan Dakwah Dr. Adian Husaini, umat Islam ini harus meneguhkan kembali tafsir atas Pancasila sesuai dengan para gagasan para founding fathers. Jangan sampai dibajak oleh orang-orang yang anti agama. Karena ini jelas maqasidus syariah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, membangun umat dengan mengajarkan esensi dari kitab dan hikmah. Salah satunya melalui maqasidus syariah. Maka saya berbahagia Persyarikatan Muhammadiyah termasuk yang gigih dalam jihad konstitusi. Bagaimana kemudian pengajuan peninjauan kembali tentang undang-undang sumber daya air, undang-undang investasi, undang-undang cipta kerja dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan Pancasila kita, mukaddimah undang-undang dasar kita, cita-cita dan tujuan bernegara kita. Ini umat punya tanggung jawab dalam membangun peradaban itu. Dan insya Allah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Ketua Rabithah Ulama Palestina ketika datang ke masjid kami di Jogokarian, saya berbincang dengan beliau. Beliau dengan optimisme mengatakan, meskipun tadi ulama dari Sudan kecewa dengan Indonesia, tapi beliau memberikan kepada kita sebuah harapan dan optimisme. Saya itu memulai dengan kata-kata, kayaknya urusan Palestina nggak akan selesai sebelum bangsa Arab bersatu ya Syekh. Kata beliau, dari mana teorinya begitu? Tidak ada urusannya dengan bangsa Arab, kata beliau.
Maksudnya Allah itu memilih bangsa-bangsa yang layak untuk menjadi pemimpin peradaban Islam ketika memenuhi syaratnya. Kalau mereka meninggalkan syarat-syaratnya, Allah cabut mandatnya. Bangsa Arab pernah memimpin peradaban Islam. Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, bangsa Arab. Ketika para khalifah Bani Umayyah bermewah-mewah, bermegah-megah, melakukan kedoliman-kedoliman, Allah cabut mandatnya bangsa Arab. Allah berikan kepada bangsa Persia. Bani Abbasiyah itu meskipun bapaknya Arab, ibu-ibunya Persia semua. Panglimanya Persia semua. Ulama-ulamanya mayoritas Persia. Jadilah itu sebagai amanat bangsa Persia. Ketika bangsa Persia menyimpang, Allah cabut mandatnya. Allah kasih kepada orang Kurdi, namanya Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika orang Kurdinya menyimpang, Allah cabut lagi mandatnya. Allah berikan kepada orang-orang dari Asia Tengah, budak-budak, yang kemudian mendirikan dinasti Mamluk berpusat di Mesir. Ketika orang-orang Mamluk dari Uzbekistan, Tajikistan ini menyimpang, Allah cabut mandatnya. Allah berikan sebagian mandat itu kepada orang Turki namanya Muhammad Al-Fatih dan anak-anaknya. Sampai orang Turki menjaga amanah itu selama beberapa abad. Ketika mereka menyimpang, Allah cabut mandatnya dan Allah belum pernah memberikannya lagi kepada satupun bangsa sampai saat ini. Sedangkan aku berprasangka baik kepada beliau, kata beliau, bahwa giliran berikutnya ya yang jumlahnya terbesar. Sayangnya syarat-syaratnya belum segera terpenuhi. Sehingga amanah ini masih terbengkalai, belum diemban. Coba kalau bangsa kalian ini, yang kulitnya sawo matang, yang hidungnya pesek, yang berasal dari timur ini, sudah memenuhi syarat, pasti kalian yang ditunjuk memimpin peradaban Islam. Ya, cuma sayangnya kalian belum memenuhi syarat. Jadi itulah dosa kalian. Selama kalian belum memenuhi syarat, jangan bicara tentang Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa merdeka. Jangan bicara tentang bangsa Arab. Kalian diberi mukjizat. Kita ini dulu Pak, dijajah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka 350 tahun kita bukan dijajah, tapi 350 tahun kita berjihad melawan penjajahan. Berkahnya jihad itu terasa Pak. Bangsa Amerika dari ujung utara sampai selatan sebelum kedatangan Columbus, Pizarro, Cortez, Vespucci, itu jumlahnya perkiraan sejarawan antara 50 sampai 110 juta. Sekarang Pak, musnah. Yang kita lihat sebagai bangsa Amerika hari ini adalah sebenarnya bangsa Eropa yang datang ke Amerika. Bangsa Amerika aslinya lenyap orangnya, lenyap bahasanya, lenyap budayanya Pak. Australia. Orang aborigin itu perkiraan sebelum kedatangan Kapten James Cook 8 sampai 20 juta orang, Pak. Di mana mereka sekarang tinggal 60 ribu, Pak. Itu pun konservasi. Yang kita sebut orang Australia hari ini orang Eropa. Penjajahan itu ganas. Tapi Indonesia yang katanya 350 tahun dijajah masih tersisa 260 juta. Itu mukjizat. Kenapa? Karena kita bukan dijajah murni. Kita 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Maka eksis. Dan bukti keberkahannya lagi Pak. Turki Utsmani kalah perang dunia pertama tahun 1918. Maka seluruh wilayahnya di Timur Tengah dibagi-bagi oleh Inggris dan Prancis. Oleh yang menang perang. Kamu sana ya, aku sana ya. Maka batas-batas negara di Timur Tengah itu Pak, garis-garis lurus. Soalnya baginya di peta. Aljazair buat gue ya, kata Prancis. Libya buat gue dong, kata Italia. Yang lainnya untuk ini. Oh siap. Sudah habis waktunya dari tadi. Dibagi-bagi Pak. Sampai sekarang mereka nggak bisa bersatu lagi Pak. Jadi yang namanya Irak, Jordania untuk Inggris, Lebanon, Suriah untuk Perancis, Palestina, Dominion Inggris, dan seterusnya. Semuanya terbagi-bagi. Sampai hari ini, Mak, mereka beragama sama, berbicara bahasa yang sama.
tapi tidak bisa dipersatukan. Bahkan untuk isu tentang saudara mereka yang sangat tertindas, bangsa Palestina, nggak bisa, Pak. Indonesia ini 72 kesultanan, Pak. Begitu mengatakan merdeka, semuanya menjadi satu. Dari Sabang sampai Merauke. Biasanya negara habis dijajah, ditinggalin penjajahnya, jadi negara lebih kecil-kecil. Indonesia penjajahnya pergi, berubah jadi negara yang lebih besar daripada negara-negara asalnya. Itu kurang modal apa kita untuk menjadi seperti yang diharapkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Awidah? PR-nya orang Lombok. Jazakumullah khairan. Saya kira itu untuk membangun peradaban, tapi intinya saya ingin menyampaikan ada contoh dari Rasulullah, dan intinya saya ingin menyampaikan ada modal bagi kita bangsa Indonesia untuk menjadi pemimpin kebangkitan insyaallah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.